nggak kerasa ya, aku Madeline yang akan menemani kalian berkeliling di Fruit Market GSJS hari ini. Oh, jadi ikuti terus ya. Udah mau mulai nih, yuk. Shalom adik-adik. Yuk lihat kanan kiri kalian dan ajak tos mereka. Hai. Nah, sekarang kita akan memulai memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah. Semoga semuanya berjalan dengan menyenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Siap-siap nyanyi lagu berikutnya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekarang semua adik-adik silakan duduk. Yuk kita siapkan hati kita lagi untuk menyembah Tuhan. Kita kasih penyembahan yang terbaik. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Katanya Niko, ngebully itu seru loh. Ah masa? Beneran? Iya, justru itu aku mau nyobain. Makanya ayo coba bareng. Ah, siapa yang mau dibully? Ya, kayaknya si ini enak deh. Kalian ngapain dibisik-bisik? Diem-dieman. Enggak apa-apa kok. Bahas tugas. Masa sih suara kalian lo kedengeran jelas? Benernya kita mau nyoba ngebully. Ayo ikut bareng yuk. Kalian ini gak boleh ngebully itu. Udah bohong, mau ngelakuin dosa lagi. Kan sekali-kali gak apa-apa lah. Kan Tuhan, firman Tuhan kan sudah bilang kita itu harus hidup benar, gak boleh ngelakuin dosa. Iya juga ya. Gak boleh ngebully berarti ya. Ya deh kalau gitu kita nggak ada yang ngebully deh. Makasih ya Mat ya. Sama-sama. Dan diulangin lah ya. Teman-teman, ingat ya kalau udah tahu salah nggak boleh dilakukan. Apalagi kayak ngebully temen. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah seperti itu, kita bisa berdoa, meminta petunjuk dan pertolongan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih. Yuk sama-sama kita simak. Noah's Ark and the Great Flood. Bahtera Nuh dan banjir besar. Kejadian 6-9. Setelah penciptaan, setelah Adam dan Hawa, dan setelah Kain dan Habel, lebih banyak orang mulai tinggal di bumi. Semakin banyak orang, semakin buruk keadaan. Adam dan Hawa telah berdosa, dan sekarang semua orang dilahirkan berdosa. Manusia menjadi semakin jahat dan licik, melupakan Tuhan. Setidaknya ada satu keluarga yang mengikuti jalan Tuhan, Nuh, istrinya, dan ketiga putra mereka. Mereka sangat setia kepada Tuhan. Daripada menjadi jahat dan licik, serta memberikan diri mereka kepada kesenangan dunia, mereka memilih melayani Tuhan. Suatu hari, Tuhan berbicara kepada Nuh dan memberinya tugas yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Nuh bahwa ia akan menghukum dunia karena dosa-dosanya dengan cara mengirimkan air bah yang besar yang akan menutupi seluruh bumi. Tuhan mengatakan kepada Nuh bahwa ia akan menyelamatkannya dan keluarganya, dan bahwa Nuh harus membangun sebuah perahu besar yang disebut Bahtera. Tuhan memberitahu mereka bagaimana cara membuatnya. Mereka harus menyisakan ruang untuk diri mereka sendiri dan juga banyak binatang dari seluruh bumi. Mereka segera memulai pembangunan bahtera itu. Itu merupakan pekerjaan yang sulit. Mereka harus melakukan semuanya sendiri, dan itu sebuah perahu besar yang panjangnya ratusan meter. Orang-orang mengira Nuh sudah gila. Mereka tertawa dan mengejek dia. Tetapi Nuh berkhotbah kepada mereka, berkata kepada mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan taat kepada Tuhan. Bahtera itu hampir selesai. Saat Nuh dan anak-anaknya menaruh sentuhan akhir di bahtera itu, orang-orang itu terus melanjutkan cara hidup mereka yang jahat dan tidak memperhatikan peringatan Tuhan. Ketika tiba waktunya dan bahtera itu telah selesai dibuat, Tuhan mengutus 2 dari setiap binatang yang ada ke dalam bahtera itu. Itu sangat luar biasa. Nuh, keluarganya, dan semua binatang mereka tinggal di atas bahtera besar itu sampai air bah berakhir. 2 dari setiap binatang mendapat tempat di bahtera itu. 2-2 mereka masuk ke dalam bahtera. Jerapah, gajah, singa, kucing, kura-kura, cacing, beruang, burung, dan yang lainnya. Kemudian air bah itu pun datang. Saat rintik hujan pertama menyentuh tanah, orang-orang tahu kalau mereka selesai. Pintu bahtera pun tertutup. Nuh dan keluarganya aman. Air mancur besar di bawah bumi terbuka, dan hujan deras menyembur dari langit. Genangan air tumbuh menjadi kolam. Aliran terbentuk menjadi sungai. Sungai menderu ke dalam danau. Danau-danau naik dan terhubung untuk membentuk lautan yang menutupi seluruh dunia. Semuanya tenggelam di bawah air. Semua orang yang menolak Tuhan dan mengolok-ngolok Nuh sudah mati. Hanya keluarga kecil Nuh dan kebun binatang terapungnya yang masih hidup. Mereka berlayar di lautan luas selama berbulan-bulan karena hujan terus turun.
Lalu hujan tiba-tiba berhenti. Nuh mengirim keluar seekor burung untuk melihat apakah ia bisa menemukan tempat untuk mendarat. Tapi burung itu kembali. Beberapa hari kemudian, Nuh mengirim seekor burung merpati dan burung itu kembali dengan membawa sehelai daun. Hal ini memberitahukan Nuh bahwa air telah turun dan pepohonan mulai bermunculan. Akhirnya, bahtera itu berhenti di lereng gunung. Air bah itu telah selesai. Saatnya untuk membuka pintu dan membiarkan hewan-hewan keluar. Saat pintu-pintu terbuka, burung-burung berterbangan menuju kebebasan. Hewan-hewan itu melangkah ke tanah yang kokoh dan pergi mencari jalan mereka di dunia yang baru. Nuh dan keluarganya melangkah keluar dan mengucap syukur kepada Allah. Hal pertama yang Nuh dan keluarganya lakukan adalah membangun sebuah mezbah untuk Tuhan. Mereka mempersembahkan kurban kepada Tuhan dan berterima kasih kepadanya karena telah melindungi keluarga mereka dari air bah. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Kemudian mereka melihatnya. Pelangi yang sangat besar membentang di langit, dilukis dengan warna-warna yang paling cemerlang dan indah yang pernah mereka lihat. Gimana nih adik-adik firmannya? Seru ya? Kita bisa belajar 3 hal loh. Yang pertama, kita harus mau berperilaku sebagai orang benar. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi kita harus bisa membedakan. Yang kedua, kita harus mau berperilaku sesuai dengan firman-Nya. Seperti tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus menaati firman-Nya. Dan yang ketiga, kita harus mau berjalan sebagai orang yang benar. Yeay, udah selesai berkeliling di Fruit Market GSJS ya. Jadi gimana firmannya hari ini? Seru kan? Jangan keluar dulu, soalnya kita masih ada activity time. Udah gak sabar ya? Yuk kita mulai. Loh, jangan dimatiin dulu. Ayo, lupa mau activity ya. Tadi adik-adik sudah belajar tentang hidup yang benar. Nah, jadi hari ini activity kita mau mencocokkan buah yang benar. Pertama-tama, alat dan bahan yang diperlukan adalah double tip, stick es krim, gunting, pensil warna, HVS, dan bolpen. Nah, pertama-tama adik-adik bisa ambil HVS, lalu adik-adik gambar. Nanti menjadi seperti ini ya adik-adik. Habis itu adik-adik bisa warnain nih. Nah, habis itu kalau sudah adik-adik bisa adik-adik tempel nih. Nah, sudah jadi nih adik-adik. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik jangan lupa untuk post di IG story dan tag @GSJS Kids PM. See you and God bless you!